Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kiranya memenuhi hati dan setiap kita hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk terlebih dahulu berdoa sebelum mendengar kebenaran singkat yang boleh saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini, jam ini kami boleh ada. Biarlah kiranya di jam-jam di mana kami boleh meluangkan waktu untuk mendengar firman-Mu, kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk melihat sebuah kisah dalam Kejadian 24. Ayat yang cukup panjang ada dalam pasal ini, tetapi saya akan mengambil satu ayat di dalam Kejadian 24 ayat 18. Saya memberikan tema atau judul dalam renungan saya ini adalah kemurahan hati. Kejadian 24 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, minumlah Tuan. Ia segera menurunkan kendinya ke tangannya dan memberi dia minum. Jadi ini kisah tentang Ribkah Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham meminta pembantunya untuk jalan berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor untuk bertemu dengan Ribkah. Dan dalam perjalanan itu akhirnya bertemulah hamba daripada Abraham ini dan kemudian berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Ribkah. Dan Ribkah ini kenapa pada akhirnya memang saya yakin bahwa Tuhan sudah tuntun Abraham untuk menunjuk Ribkah menjadi menantunya, karena ada sesuatu yang istimewa dari sosok Ribkah ini. Tadi ayat 18 dikatakan di sana, jawabnya, artinya jawab Ribkah, minumlah Tuan. Ia segera menurunkan kendinya ke tangannya dan memberi dia minum. Jadi hamba daripada Abraham ini meminta minum, karena tentunya perjalanan zaman itu kan bukan perjalanan yang mudah seperti hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Mereka belum ada sarana transportasi yang cukup memadai untuk sebuah perjalanan yang cukup jauh. Dan ketika hamba daripada Abraham ini ketemu sama Ribkah, minta minum. Dan yang kita lihat adalah respon daripada Ribkah. Ketika si hamba daripada Abraham ini meminta minum, dia langsung memberikan minum kepada si hamba ini. Ini hal yang luar biasa, bahwa ambil air hari itu bukan juga pekerjaan yang mudah ya Bapak Ibu. Belum ada jet pump ya, artinya belum ada alat-alat yang bisa membantu untuk memudahkan mencari air. Ribkah harus menimba, Ribkah harus mencari air dan kemudian membawanya pulang, dan itu bukan hal yang mudah juga, pasti melelahkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang Ribkah juga nggak tahu yang datang ke dia ini hamba Abraham, dan Ribkah melakukan itu, memberikan minum kepada orang yang tidak dia kenal. Itu merupakan sebuah karakter yang luar biasa. Bicara tentang kemurahan hati, ini adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh Ribkah. Kemurahan hati Ribkah inilah yang kemudian tidak salah gitu. Artinya ketika Abraham mencari menantu untuk anaknya, untuk Ishak sebagai istri daripada anaknya, pilihan yang jatuh kepada Ribkah adalah pilihan yang tepat, sebab gadis ini memiliki kemurahan hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati daripada Ribkah ini kan saat ini sangat jarang begitu ya kita jumpai, sangat kontras gitu dengan keadaan hari ini. Karena kalau hari ini kita kalau mau melakukan sesuatu, berbuat kebaikan kepada orang lain yang belum kita kenal, tidak mudah juga. Mungkin maksud kita baik, tapi kadang-kadang kan dimanfaatkan oleh sekeliling kita yang tidak baik ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, makanya memang juga tidak gampang juga. Tapi kita mau lihat adalah bahwa Ribkah bersedia melakukan sesuatu gitu ya, yang mungkin orang pada zaman itu tidak semua bisa lakukan gitu. Artinya orang juga mikir kalau mau nolong orang lain begitu. Dianya sendiri aja kelelahan gitu ya, dianya sendiri juga capek cari air ya, ngambilin air, tapi ini tiba-tiba ada orang yang datang dan tiba-tiba minta minum, kan sebenarnya dia juga bisa lakukan sendiri untuk ambil air gitu. Tapi kemurahan hati Ribkah itu adalah sebuah sikap yang baik dan
sekali lagi Bapak Ibu, tidak salah Tuhan menunjuk Ribka untuk menjadi pasangan Ishak karena ada hal baik yang dijumpai dalam diri seorang Ribka. Kita belajar dari Ribka adalah bicara tentang kemurahan hati. Ya, sikap ini memang sekali lagi di zaman ini walaupun mungkin yaitu tadi saya bilang kalau kita mau berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal, kadang-kadang juga kadang dimanfaatin oleh orang tersebut. Tapi paling tidak adalah bahwa sikap kebaikan kita kepada banyak orang itu, kemurahan hati kita adalah menjadi sebuah hal yang pasti nantinya cepat atau lambat itu akan menular begitu tanpa kita sadari. Mungkin ketika pertama kita lakukan orang cuma melihat, 2 kali orang kita lakukan mungkin orang lain juga masih melihat. Tapi lama-kelamaan apa yang kita lakukan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang nancep gitu ya di pikiran dan hati orang. Kok dia baik ya? Kok dia selalu berbagi ya? Oh, kok kemurahan hatinya luar biasa ya di tengah situasi seperti ini gitu. Bahkan mungkin ketika bermurah hati melakukan kebaikan bisa jadi kita mengalami ditipu mungkin, atau mungkin orang justru ya itu seperti yang saya bilang di atas memanfaatkan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Tapi paling tidak kita belajar hari ini dari kemurahan hati seorang Ribka ketika dia bersedia memberikan air minum kepada orang yang tidak dia kenal, karena orang tersebut Ribka pasti tahu ini dari perjalanan jauh, mungkin dia haus dan lain sebagainya, membutuhkan banyak air. Tapi Ribka tidak mengekang dirinya untuk tidak berbagi. Dia tetap memberikan kepada orang tersebut, hamba Abraham tersebut, sekalipun mungkin dia juga lelah dan capek dan membutuhkan air juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita belajar sekali lagi diingatkan lewat peran atau tokoh seorang Ribka. Kiranya ini menjadi inspirasi tersendiri juga buat kita. Tentunya hari ini kita juga berdoa terlebih dahulu meminta hikmat ketika kita akan memberikan pertolongan kepada orang lain, terlebih mereka yang mungkin tidak kita kenal dan lain sebagainya. Tapi biarlah apa yang dinyatakan melalui firman Tuhan hari ini, kebaikan hati Ribkah dan kemurahan hati Ribkah juga menjadi inspirasi bagi setiap kita dalam hari-hari yang diperhadapkan kepada kita. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi hikmat sehingga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang tepat pada sasaran dan orang lain menjadi diberkati karena apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menolong kami semua. Terima kasih untuk kebaikan hati Tuhan. Kiranya Ribkah boleh menjadi teladan yang baik buat kami, menolong kami di tengah-tengah kami semua dalam hari-hari yang kami lalui. Beri hikmat kami supaya kami tahu dengan tepat kemana kami menyatakan pertolongan. Kemurahan hati kami tidak berkurang, dan kami terus Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan melalui apa yang bisa kami lakukan buat orang lain, dan kami boleh melakukannya dalam pimpinan Tuhan sehingga apa yang kami lakukan itu tepat. Terima kasih untuk Ribkah yang menginspirasi kami lewat teladan hidupnya. Terima kasih untuk kemurahan hatinya sehingga kami percaya apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam garis hidupnya menjadi bagian daripada tokoh-tokoh yang berjalan dalam kemurahan Tuhan. Ribkah boleh jadi inspirasi buat kami. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan tetap menuntun langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.